Santapan Harian Kamis 29 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami saat ini ya Allah, kami mohon, ajarkanlah kami akan firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Wahyu 12 ayat 1-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seorang naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Sahabat Santapan Harian, hidup adalah zona perang dan kitalah pejuangnya. Pejuang sejati harus menghadapi peperangan dengan berani, tidak boleh menunjukkan kelemahan, tidak berjuang dengan kekuatan diri sendiri, dan mau mengandalkan Tuhan. Musuh kita dalam peperangan rohani adalah iblis. Walaupun ia kuat, kelihatan berkuasa, dan serangannya dahsyat, kekuatannya telah dipatahkan dan dikalahkan oleh Yesus. Yohanes kembali mendorong gereja untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, sebab gereja adalah milik Tuhan. Rasul Yohanes melihat gereja sebagai metafora dari seorang perempuan. Pertama, perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Kedua, perempuan itu kesulitan bersalin, namun dapat melahirkan. Ketiga, perempuan itu lari ke padang gurun di suatu tempat yang disediakan Allah. Gereja hidup dalam terang kemuliaan Allah. Dalam terang Allah itu, gereja harus berjuang menghadapi kesengsaraan dan kesulitan, dan harus waspada terhadap serangan iblis. Sebab, iblis berjuang untuk membinasakan umat pilihan Allah. Namun, Allah selalu bertindak menyelamatkan. Sebagaimana Allah memelihara Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun, demikianlah gereja dipelihara dan diselamatkan oleh Allah di dalam dunia. Perjuangan kita saat ini adalah menghadapi berbagai kesulitan serta kesengsaraan dari dalam diri sendiri, dan tentunya berjuang melawan iblis. Ia digambarkan sebagai naga merah padam yang besar, yakni suatu makhluk yang seram dan menakutkan, namun tak berdaya di hadapan Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita bersyukur
karena dalam berbagai kesulitan dan kesengsaraan hidup dan dalam perjuangan iman, kita tidak berjuang sendiri. Kita berjuang bersama Tuhan. Ingatlah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Ia menyediakan bagi kita. Marilah kita berjuang dan menghasilkan kehidupan benar yang memancarkan kemuliaan Allah dan memohon Tuhan terus menolong kita agar kita selalu menang dalam pertandingan iman. Mari kita berdoa. Kami mau memberikan semua yang kami miliki agar kami bisa berjuang bersama-Mu, ya Allah. Karena Engkau yang mengendalikan hidup kami, dan kami yakin bahwa apapun yang terjadi, kami berdiri di atas batu karang yang teguh. Dalam nama Putra-Mu yang agung, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.